Saya seorang praktisi, tapi awalnya merupakan sebuah keluarga seniman, karena di Bali praktisi akan lahir dari keluarga seniman. Karena gen akan berpengaruh dalam sebuah proses sebuah kompetensi itu ke depannya. Jadi saya seorang guru sekarang, kalau dulunya adalah orang tua saya adalah seorang petani, ibu dan bapak semuanya petani. Jadi kami berangkat dari bawah, berproses dari bawah, akhirnya sampai saat sekarang diterima oleh masyarakat banyak. Jadi saya bernama Wayan Wiryadi, tugas sekarang adalah sebagai guru seni budaya di SMPN 3 Mui, Bandung. Bapak Ibu undangan dan hadirin yang berbahagia, tentunya tanpa menunggu lama lagi, mari kita beri aplaus yang meriah. Kita saksikan bersama dan kita sambut bersama Iladia Sanggar Seni Marikebos Gamelan Bali. Kalau kita berbicara tentang sejarah Gong Kebiar itu lahir pertama kali itu di daerah Buleleng. Nah itu berkembang dan seterusnya mengalir ke Tabanan, ke Badung, ke Gianyar. Nah dari perkembangan itu muncullah maestro yang ada di daerah Tabanan dengan lahirnya tari Kebiar Duduk, Kebiar Trompong, dan tari Olek Tamulilengan. Itu diciptakan oleh Bapak Ketut Mario. Ya, nama saya I Gusti Ketut Sudiatmika, Kasubag Dokumentasi Pimpinan Pemerintah Kota Denpasar. Kalau kita ngomongin sebuah gamelan Gong Kebiar itu sangat kompleks. Pada intinya dulu nenek moyang kita, leluhur kita menciptakan sebuah Gong Kebiar itu adalah satu kata kuncinya adalah dibuat untuk sebuah persembahan upacara yadnya. Nah ini sebuah perkembangan, karena perkembangan terus berubah, akhirnya dieksplor lah bahwa Gong Kebiar itu bisa digunakan untuk kegiatan apapun. Salah satunya adalah bisa digunakan sebagai penggabungan alat musik dengan yang lainnya. Kita ketahui di sini bahwa laras daripada Gong Kebiar itu adalah dia menggunakan laras pentatonis. Pelog dia. Kalau yang di gamelan baratnya dia menggunakan nadanya diatonis. Jadi instrumen Bali, instrumen musik tradisional itu beralaskan pentatonis dia. Bisa slendro, bisa pelog. Nah, dari fungsi ini, dari gamelan Gong Kebiar yang ada, bisa dimainkan apapun bentuknya bisa. Selain memang konsepnya satu untuk upacara adat. Nah kalau itu sifatnya sebuah komersial, sebuah kolaborasi, sebuah kreativitas itu bisa. Dia akan bisa digabungkan dengan instrumen yang lainnya, bisa gender, bisa tingklik, bahkan bisa musik barat. Dan itu sudah pernah diciptakan. Dan sekarang teman-teman kami yang memiliki sebuah kreativitas tinggi sudah sering keluar negeri untuk memproses kegiatan ini. Itu semuanya bagus dan itu diterima di luar negeri semuanya. Karena kami sebagai tim kabupaten dan tim provinsi, sebagai tim pembina, tim pencipta sebuah musik tradisional Bali, jadi provinsi juga memberikan sebuah apresiasi, kami diajak juga ke Cina. Nah saat itu masih yang menjadi gubernurnya Pak Dewa Brata. Nah kami mendapatkan sebuah penghargaan ke Cina itu kurang lebih selama 1 minggu. Setelah itu kembali ke Badung, yaitu ke Perancis, ada sebuah lomba layang-layang, kami juga diikutkan. Ke Jeju juga bisa.
Nah itu semuanya bermain. Alat apakah yang dibawa itu semua dominannya adalah gong kebiar. Yang dibilang yang di depan tadi bahwa gong kebiar itu kompleks. Kenapa kompleks? Gong kebiar itu menjadi sangat mudah diterima, dimengerti oleh masyarakat di luar negeri pada umumnya seperti itu. Kabupaten Badung, Raino Mangkin Gaji ke Ardian. Om Swastiastu. Gong kebiar itu ditampilkan salah satu budaya yang ada di Bali. Selain seni-seni yang lain kan, seni budaya yang ada. Tidak hanya mungkin gong kebiar aja, tapi ada seni tari yang gitu kan. Tapi lebih memfokuskan karena itu gong kebiar itu kan mengiringi daripada seni-seni yang ada. Nah, itu salah satu untuk menunjukkan bahwa melalui gong kebiar itu ada keberagaman di sana. Keberagaman yang dimiliki oleh Bali itu sendiri, terutama dalam hal budaya. Raino Mangkin Maliantar. Para pembina yang saya hormati juga, bengkasnya anak-anak, Kugong, Sanggar Seni Maripura yang saya banggakan, para penari. Jadi perlu dia sampaikan di sini dari SK pendidikan dari Kabupaten Badung tentang perwakilan gong kebiar dewasa. Ya, pentas itu memiliki sebuah konsep. Konsepnya seperti apa? Yang diinginkan oleh panitia itu seperti apa? Pada umumnya kami mengadakan diplomasi budaya itu adalah lebih cenderung sifatnya adalah pelestarian semua. Misalkan kita akan membawa tari klasik, tabu klasik, diterima di sana. Itu konsepnya yang pertama. Yang kedua, kemungkinan juga kita akan membuat sebuah garapan baru yang lebih inovatif, yang bukan tradisi. Dan ini dari sekian tahun kebelakangan ini sudah mulai berkembang. Sudah ada penyatuan antara tradisi dengan inovasi. Kreativitas tinggi sudah ada. Dan ini pun sudah mulai berkembang ke luar negeri semuanya. Jadi proses latihannya ini adalah tergantung situasi, dengan momen, dengan castingan penabuh yang kompleks, bukan penabuh yang dia bisa bermain dengan satu alat musik, enggak. Minimal dia harus bisa menguasai 3-4 alat musik. Kenapa? Karena di luar negeri itu semuanya sistemnya adalah berputar. Saling mengisi di antara teman yang ada di sana. Karena gong kebiar itu kan pada prinsipnya ada di masyarakat. Pemerintah cuma sebagai jembatan untuk mempromosikan. Kalau apapun feedback itu tentunya untuk masyarakat itu sendiri kan. Kalau kita keluar negeri, kata kunci adalah barang, bagasi. Kenapa? Ini pernah kejadian. Kita membawa sebuah misi kesenian yang di sana ada membawa tari baris atau telek. Nah, dalam properti tarian itu ada sebuah keris. Nah, sampai di bandara, ini kejadian di mana ya? Pokoknya pernah itu kejadian di luar negeri. Dibongkarlah seperti itu. Karena dicek ternyata memang ada senjata itu. Sudah dijelaskan dengan panitia kami bahwa itu merupakan sebuah properti, bukan senjata tajam yang sebenarnya, bukan. Tapi di sana tidak terima, akhirnya sampai mintalah bantuan kepada kedubes di sana. Nah, lewat kedubes di sana lah diberikanlah rekomendasi itu, baru diberikan izin. Itu kendala yang pertama. Karena di Bali itu identik dengan alat-alat senjata tajam, harus. Karena apa? Karena proses pembuatan pemakaian alat musik gamelan Bali itu memerlukan itu. Itu bapaknya Pak Wiryadi datang ke Bulgaria waktu itu saya ngeginiin. Kita artinya
judulnya Gleam of Indonesia gitu, Gleam of Bali, bukan Gleam of Bali. Artinya sekilas tentang Bali. Artinya di sana ditampilkan tarian, berbagai tarian, termasuk juga gong kebiar. Memang rombongannya itu sampai waktu itu yang melalui Bupati Badung, Pak Cok Ratmadi waktu itu datang dengan rombongan besar, itu keliling Eropa Timur. Kebetulan saya dampingi, mulai dari Bulgaria startnya. Nah itu sangat menarik. Di Bulgaria sendiri kita melakukan penampilan di tiga kota, yaitu di Bulgaria, di Sofia, di Plovdiv, dan di Varna. Itu semua, kenapa itu kota-kota besar di Bulgaria? Karena kenapa kita tampilkan di sana? Karena mereka itu merupakan masyarakat yang kunjungan wisatawannya ke Bali sangat tinggi waktu itu. Nah itu dengan penampilan itu kita harapkan mereka lebih tertarik datang ke Bali. Regenerasi ada karena ada ruang, karena ada kesempatan. Yang paling pokok adalah progres dari pemerintah. Itu dulu. Progres dari pemerintah ini akan gayung bersambut dengan sistem kesenian yang ada di Bali yang mengacu pada adat istiadat. Kesenian akan terus langgeng karena ini merupakan bagian dari sebuah upacara adat. Nah itu kata kuncinya. Regenerasi ini kan terus, saya yakin terus ada. Kenapa? Karena di Bali itu konsep ayahnya pasti tinggi dia. Konsep ayah tinggi, masing-masing banyak ada pembinaan, di sekolah juga ada ekstra, ada progres pemerintah, misalkan seperti kompetisi yang sifatnya secara kecamatan, kabupaten, dan sampai di provinsi. Nah inilah sebuah ajang, sebuah ruang, diberikan kesempatan untuk anak-anak bisa berproses. Inilah yang otomatis menjadi sebuah regenerasi untuk kedepannya. Kegiatan kami keluar negeri itu memang undangannya dari Kedubes. KBRI yang mengundang. KBRI mengundang diberikanlah kepercayaan kepada kabupaten kota, misalkan ke Badung. Sampai kami di Badung diproses. Orang-orang ya beliau yang di KBRI itu udah bersurat terus. Gayanya seperti apa, udah. Sampai kami di sana, kami dilayani di ambasador di Kedubes itu. Beliau yang ngurus semuanya, kami cuma duduk doang. Permasalahan apapun yang ada, transport apapun, panggung seperti apapun, dia yang bergerak semuanya. Itu. Bahkan kami diundang kepada duta besar yang lainnya, diundang juga ke sana untuk main. Bahkan kemarin saat kami Agustus itu kan pas hari kemerdekaan, kami diundang untuk upacara bendera di sana. Untuk upacaranya pas saat tanggal 17 Agustus itu. Jadi kegiatannya begini, undangan ini adalah resmi dari KBRI. KBRI mengundang kami di Badung, lalu bersambut kami mengikuti program itu. Nah masyarakatnya luar biasa, bukan nanggung-nanggung, penuh banget. Kadang-kadang sampai kehabisan tiket. Nah seperti itu. Nah beda dengan isi itu kan sifatnya kan memang kita dapat sesuatu. Kalau memang di KBRI enggak, beliau yang memberikan itu wakil negara kan. Itu semuanya kepada pengetahuan, pemberian informasi bahwa di Bali itu ini loh pertunjukannya seperti ini.